Halo semuanya, gimana nih belajar online-nya sekarang? Semoga selalu lancar ya. Kenalin, aku Nur Aptriana dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri Sumatera Selatan. Di podcast pertama ini, aku bakalan berbagi informasi tentang masa Orde Baru atau yang biasa kita sebut dengan istilah Orba. Jadi teman-teman, Orde Baru merupakan sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang kedua. Masa ini merupakan kejayaan bagi pemerintahan Presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Peristiwa pemindah tanganan jabatan ini terjadi pada tahun 1966. Jadi, masa Orde Baru itu dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Kurang lebih 32 tahun ya. Awal dari lahirnya Orde Baru sendiri adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau biasa kita kenal dengan Super Semar. Secara garis besar, pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Kemudian, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, serta menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah berjalan selama kurang lebih 32 tahun, pasti ada kelebihan maupun kekurangan dari Orba sendiri teman-teman. Beberapa kelebihannya adalah pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia dari 70 US dollar menjadi 100 US dollar. Kemudian, meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Dan kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, serta papan cukup terpenuhi dengan baik. Untuk kekurangannya sendiri, pembangunan yang hanya terpusat di ibu kota dan juga terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, serta kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Tetapi, sejarah mencatat bahwa Mei 1998 menghadirkan rangkaian cerita panjang yang mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah berbagai peristiwa seperti krisis moneter, baik itu aksi demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur, hingga kerusuhan disertai kekerasan yang berbasis prasangka rasial. Terutama setelah terjadi penembakan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Universitas Trisakti. Penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998 itu menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, sehingga Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Nah, itulah tadi beberapa informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih banyak buat yang udah luangin waktunya untuk dengerin podcast perdana dari aku. Dan jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Salam anak bangsa.